Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap sehat dan penuh semangat lur? Harus ya lur. Walaupun kita sama-sama tahu akhir-akhir ini cuaca sedang seneng-senengnya hujan terus ya. Jadi bikin kita agak ekstra lagi meningkatkan semangat agar terus bisa bertebaran mencari rezeki di muka bumi ini dalam rangka ikhtiar. Apapun hasilnya nanti yang didapat, ya itulah rezeki kita. Rezeki yang kita dapat ya, yang penting berkah ya. Semoga amin. Kita ke Sidoarjo, Jawa Timur ya. Baru-baru ini ada berita ringan namun sangat berat bagi korbannya. Karena kejadian ini akan menjadi trauma berkepanjangan sepanjang hidup si korban. Ini ada berita yang kembali terjadi ya, perbuatan asusila lebih tepatnya, menimpa pada salah satu siswi yang masih sekolah. Gadis yang masih duduk di bangku SMA secara moncer nih lur, berhasil dihamili oleh oknum mahasiswa yang hobi KKN alias kesana kemari ngamer. Bukan KKN yang itu ya. Jadi peristiwa ini terbongkar oleh si orang tua gadis karena kecurigaan orang tua yang belakangan hari selalu melihat anak gadisnya yang mual, letih, lesu tapi tidak kembung. Seperti jargon iklan salah satu obat itu ya. Tapi bener lur, asli melembung ya, karena tertusuk angin di surga KW1 alias janji-janji palsu selayaknya janji para politisi menjelang pilkada atau pemilu. Itu udah biasa kali bang. Baiklah lur, sebelum kita eksekusi ceritanya ya, disclaimer dulu ya lur, karena berita tentang kasus ini sudah banyak diberitakan di media online lokal maupun nasional. Namun tetap kita seperti biasa samarkan nama dan hal lain yang tidak mengarah langsung ke korban. Untuk salah satu link beritanya yang jadi gubahan cerita kita kali ini, kita cantumkan di bawah pada bagian deskripsi. Oke, kita langsung ke Sidoarjo, mainkan dan bismillah. Bagi mahasiswa, unjuk rasa atau demo itu udah biasa ya. Tapi bagi Marjuki yang berusia 22 tahun, salah seorang mahasiswa dari Sidoarjo, Jawa Timur ini lain dia. Ketimbang unjuk rasa, mending unjuk syahwat saja pikirnya. Katanya lebih efektif karena aspirasi langsung berbuah memuaskan. Nggak perlu panas-panasan di jalan, apalagi teriak-teriak kenceng-kenceng pakai toa. Cukup bermodal kipas angin kecil merek Sani dan teriak kecil minus 2 desibel. Ini kalau diukur pakai ukuran volume kali ya. Maka aspirasi pun akan tertampung dengan sukses. Nah ini dia nih lur, hasilnya Heni usia 17 tahun, siswi pelajar salah satu SMA di Sidoarjo, hamil dibuatnya akibat aspirasi ngelantur ala si mahasiswa sesat itu. Celakanya diminta tanggung jawab, Marjuki malah ngilang melulu. Terpaksa orang tua melapor polisi dan mahasiswa itu berhasil dibekuk. Cap atau image mahasiswa di mata masyarakat, biasanya mahasiswa itu selain kuliah ya kerjanya demo katanya. Ada demo yang murni menyampaikan aspirasi, ada pula yang demo karena ada nasi bungkusnya dari para bohir tajir melintir. Ada yang demo ditunggangi pihak-pihak tertentu demi kepentingan si penunggang. Tetapi itu masih wajar meski kadang pada kurang ajar, karena ini ada salah satu mahasiswa yang pada saat itu cukup penting juga karena menjadi perwakilan dari salah satu perkumpulan tertentu gitu. Dia membandingkan bahwa pemerintahan Orde Baru lebih baik ketimbang sekarang. Sok tahu lu tong. Karena di zaman Orde Baru kalian itu masih dipucuk pring alias masih seupil, bahkan belum tentu juga ada. Atau kalau kata orang Betawi bilang begini, kencing aja lu masih bengkok belum lempeng, udah berani-beraninya lu ngatain zaman Orde Baru sama zaman now. Nah,
Marzuki, mahasiswa yang tinggal di Krembung, Sidoarjo ini memang beda. Dia tak suka demo atau unjuk rasa, tapi soal unjuk syahwat doyan banget bin nyandu nih anak. Dia mahasiswa dari kampus mana emang gak jelas. Kemungkinan dari Universitas Gajah Mungkur, Fakultas Ekonomi Morat Marit, duduk di semester berapa juga nggak jelas juga nih bocah. Yang jelas bukan sekedar KKN atau riset sesuatu. Hobinya main ke desa tetangga. Dia sering main ke tempat tinggal gadis Heni yang duduk di kelas 2 SMA. Mungkin saking seringnya dia sampai sering males pulang tuh. Bukannya dalam rangka melakukan bimbingan belajar, tapi demi melampiaskan syahwat. Uniknya lagi, ini Marzuki kelakuannya nih ya. Jika menjemput Heni tak langsung datang ke rumahnya, tapi sekedar nunggu di tempat yang sudah disepakati. Kemudian si gadis diajak jalan-jalan nih, muter-muter entah kemana lah. Lanjut dibawa yang ujung-ujungnya pada tindakan bobo-bobo deh. Di tempat inilah kemudian Marzuki Heni berunjuk syahwat. Seperti lazimnya kebiasaan Don Juan Cap Swallow nih alias playboy kampung bergaya sendal jepit jualan di warung tuh. Tentu saja sebelum Heni menyerahkan segenap jiwa dan raganya untuk Mas Marzuki sayang, Heni sudah dicekoki rayuan dan janji-janji surga. Marzuki getol melancarkan janji-janji manisnya. Bahkan saking manisnya itu janji, udah rada-rada mirip macam janjinya politisi yang ikut pilkada. Ya pokoknya 11-12 lah. Dan pada saat pulangnya pun Heni tidak diperlakukan mulia oleh Marzuki. Malah masih lebih mulia perlakuan barang dari belanjaan online yang COD siap antar ke rumah. Heni malah sering diantar di tempat yang bukan rumahnya. Sekian kali berunjuk syahwat, Heni pun akhirnya hamil. Ibu si gadis baru curiga ketika 2 bulan putrinya tidak menstruasi. Yang ada terlihat si gadis ini seperti hilang semangat. Pokoknya semuanya serba lesu, lemah lah. Jadi apa-apa aja pengen lakuin sesuatu males saja. Dan kadang ibu bapaknya ini sering banget dengar suara mual-mual di kamar mandi. Waktu dibawa ke puskesmas, diketahui bahwa Heni positif hamil 2 bulan. Tentu saja orang tuanya kaget. Saat ditanya siapa pelakunya, maka Heni pun menyebut satu nama, Marzuki. Dia janji siap mengawini kok mah, kata Heni saat itu. Optimis dia sama janjinya si Marzuki. Gombal, faktanya ketika dicari-cari keluarga Heni, dia ngilang-ngilang melulu. Seperti Harun Masiku, politisi PDIP. Cuma bedanya, jika politisi itu sampai sekarang masih menyublim atau menguap, Marzuki malah berhasil ditemukan. Akhirnya dia diomeli orang tua Heni. Mending kamu unjuk rasa ketimbang unjuk syahwat tapi tidak bertanggung jawab. Tapi rupanya Marzuki masih berkelit juga dengan alasan masih mau fokus ke studi. Enak saja, katanya mau fokus kuliah, nyatanya menghamili anak orang. Mediasi pun getol dilancarkan pihak orang tua Heni ke keluarga Marzuki pada saat itu, agar Marzuki yang sudah enak-enak harus mau bertanggung jawab dan tidak asal pergi lenggang kangkung begitu aja. Intinya nih, orang tua Heni udah berkorban waktu dan pikiran demi agar masalah ini tidak mencuat ke publik. Karena sekali saja berita ini bocor, maka biasanya pihak tetangga dengan sukacita berbunga-bunga akan menjadikan ini trending topik. Entah itu obrolan di Kang Sayur, warung kopi, atau grup-grup WA. Pokoknya ghibah mengasihkan dah. Tapi ternyata orang tua Heni menemui jalan buntu dan deadlock ya dalam menggunakan cara mediasi musyawarah kekeluargaan. Pihak Marzuki masih bersikukuh menolak dengan alasan utamakan studi. Maka Marzuki pun dilaporkan ke polisi dengan tujuan untuk bertanggung jawab atas segala tindak perbuatannya. Mar, kan bisa studi sambil ngomong bini. Itu buktinya masih studi juga udah bisa kok, layaknya para suami istri melakukan kerja nyata secara batin ke Heni. Dan terbukti Heni tercukupi nafkah batinnya, hamil dia. Makanya Mar, kalau jadi mahasiswa belum KKN jangan gatel mau KKN dulu, dalam artian kesana kemari ngamer.
Oke lah Lur, itulah cerita pendek catatan kriminal kami ya. Dan kasus ini sejak tanggal 24 Oktober kemarin sudah masuk dan sedang ditangani Polres Sidoarjo. Dan pihak kepolisian mengutamakan masalah ini diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Jika masih tetap buntu, maka berkasnya akan langsung masuk ke pengadilan. Dan ancaman pidananya bukan perkara ringan ini Lur, yaitu tersangka si Marjuki ini bakal bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D Junto Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Lur. Ngerak. Bakal ngerak tuh si Marjuki. Wah, kalau jadi lanjut ke pengadilan nih ya, Marjuki akan menjadi pemegang rekor KKN terlama di Indonesia atau mungkin juga seluruh dunia. KKN di sel penjara. Udah damai aja Mar. Selagi orang tua ini masih adem kepalanya. Ntar kalau pala udah panas, hati bakal nutup rapet tuh. Ente bakal susah Mar. Baiklah Lur, itu saja cerita si Marjuki mahasiswa pencinta KKN ini. Moga aja ya sedulur semua yang punya anak gadis atau anak laki atau punya saudara cewek maupun cowok senantiasa selalu menciptakan komunikasi yang baik dengan mereka. Bukan yang dalam pengertiannya mereka kita ini dianggapnya mau ikut campur saja ya, bukan. Karena insya Allah semoga aja baiknya jalinan komunikasi dengan orang-orang terdekat kita bisa sebagai dalam tanda petik spionase atau pengawas kita pada mereka ya, tentang keseharian apa saja yang mereka lakukan. Jangan kita sama saudara-saudara terdekat kita itu udah kayak gayanya gembala kambing di kampung-kampung itu tuh. Kambing diumbar gitu aja, ntar juga giliran balik bakal balik juga tuh kambing gitu. Jangan ya. Baiklah Lur, seperti biasa yang suka dengan cerita ini colek dikit ya tombol like-nya. Gak usah keras-keras, ntar LCD HP bocor pula. Bantu sebar juga ya ke rekan, kawan, teman, mantan maupun lawan. Dan buat yang belum berlangganan, injek deh tombol subscribe-nya biar nanti ada cerita baru dari kami sedulur ada yang ngingetin. Dan yang paling akhir ya Lur ya, gak akan pernah bosan ngingetin saya sendiri nih dan dulur semua tetap istiqomah jaga sholat 5 waktu agar senantiasa kolbu kita selalu cerdas membedakan mana tingkah yang bakal kita sesali di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.